dilengkapi dengan berbagai replika ya, jadi berbagai replika benda-benda yang ada pada saat si Pitung ada di rumah ini. Di sini ada ruang keluarga, ada benda-benda seperti alat musik tradisional. Dan di sini harus hati-hati ya, karena atapnya agak rendah ya, jadi kita harus sedikit menunduk. Objek atau bangunan cagar budaya Rumah Pitung berada di Kampung Marunda Pulau. Disebut Kampung Marunda Pulau karena dia dikelilingi laut aslinya. Awalnya dibangun oleh pemiliknya Haji Sapiuddin, seorang suku Bugis Sulawesi Selatan di tahun 1870. Rumah ini arsitek Sulawesi Selatan dibangun dengan bahan kayu ulin. Waktu dia bangun rumah ini dia sebut rumah ini rumah tinggi. Kan ada kaki-kakinya. Dulu awalnya cuma rumah ini aja yang berada di sini. Nelayan nanti datang menyewa alat sero yang pemilik dia, kemudian sore mereka pulang. Kemudian di tahun 72, Bang Ali Sadikin menemukan rumah ini melalui budayawan Betawi kita, Bang Ridwan Saidi. Nah, kemudian rumah ini diganti rugi oleh Pemprov DKI sejumlah 250.000. Yang menerima uang itu adalah Haji Matsani, keturunan dari Haji Sapiuddin. Nah, kemudian sejak diganti rugi itu ini jadi milik Pemprov DKI, tapi SK Gubernur menyatakan bangunan ini menjadi cagar budaya di tahun 99. Jadi keluar SK nomor 9 tahun 99 menyatakan bahwa rumah ini menjadi bangunan cagar budaya karena dia ada nilai arsiteknya, kemudian dari bahan kayu yang kualitasnya nomor 1. Nah, kemudian di sini ada persentuhan sejarah Bang Pitung. Ya. Jadi Bang Pitung kalau dikejar Belanda dari Jatinegara, beliau bersembunyi di sini. Nah, Belanda mengetahui bahwa Pitung adalah perampok, maka Pitung memanipulasi seolah-olah dia perampok, padahal dia bersahabat dengan Haji Sapiuddin. Nah, jadi itu cara Pitung mengelabui Belanda, karena Belanda mencap Pitung sebagai perampok. Tapi orang Betawi menganggap Pitung itu adalah penolong, karena orang centeng-centeng Belanda yang notabene orang Betawi sendiri yang mengambil paksa barang-barang orang Betawi, kemudian diambil kembali oleh Pitung dengan caranya yang kelihatan seperti merampok, tapi dia akan membaik ke orang-orang rakyat-rakyat miskin atau orang Betawi. Disebut Rumah Pitung karena tadi karena Bang Pitung kalau dikejar Belanda dari Jatinegara, beliau bersembunyi di sini. Kemudian tempat ini juga cukup terpencil, bersembunyi, dan cukup strategis karena dikelilingi laut dan ditutupi oleh pohon bakau. 2010 baru wali kota membangun jembatan itu dengan fasilitas pendukungnya. 2016 baru diberlakukan karcis. Setelah terima dari pemilik ke Pemprov, memang isinya kosong. Tapi menurut catatan sejarah 1800-an itu kursi, tempat tidur, meja, lemari, kaca itu seperti yang kita saksikan sekarang. Misalnya lampu-lampu yang di kamar ini adalah lampu tempo dulu di zaman 1800-an, lampu seperti ini yang kita sebut lampu anti. Tempat tidur juga pakai lampu dari kayu. Itu adalah kamar Haji Sapiuddin yang pernah ditempati oleh Pitung. Pitung memang jarang tidur karena dia adalah orang perjalanan, pengembara yang selalu dikejar oleh Belanda. Ini sebenarnya menyerupai. Jadi Bang Ridwan Saidi ditugaskan oleh sedikit untuk mengisi koleksi barang zamannya. Kemudian ini adalah alat-alat yang mewakili zamannya, alat masak babe dan ya dulu, tempe dulu, yang kita masih saksikan saat ini udah agak susah kita temukan. Ini ruangan Belanda belakang ini, karena dulu dikelilingi laut, maka tempat ini sangat strategis dan indah. Sekarang kalau yang posisi jadi air payo seperti danau, campuran air laut dan air asin, air tawar. Dulu air laut di depan ini bersih, pasir putihnya masih kelihatan tahun 90-an. Sekarang dia berubah jadi danau seperti itu. Aslinya laut di depannya. Bangunan yang luar itu, yang lainnya apa, Pak? Luar itu yang dibangun 2010 bersamaan dengan jembatan. Itu bangunan pendukung
pendukung pariwisata ya. Oh iya. Jadi yang utamanya ini Pak ya? Ya, objek utamanya yang bangunan ini, Iya. bangunan rumah Pitung ini. Sejarah singkat tentang Pitung itu tidak pernah mengumpulkan harta. Iya. Jadi begitu Belanda mendengar ada perampokan oleh Pitung, diperiksa ke rumah yang di Rawabelong, nggak ditemukan apa-apa kecuali beberapa sen gitu ya. Ulama menyebut Pitung itu adalah ahli zikir. Iya. Mereka tidak pernah pakai jimat. Jadi kapan dia dalam kesulitan, Allah akan menolong. Ya, karena centeng-centeng Belanda pakai jimat. Kalau Pitung pakai jimat juga, maka Pitung kalah. Tapi cukup dia pakai ilmu putih sehingga dia menang gitu. Di Pitung itu nama Ya. aslinya dari bukan Pitung ya Pak? Ya, Nama asli. Nama asli jadi kita. Pitung itu kalau Nama aslinya. Bang Ridwan menyebutnya kan nama orang, tapi kan ulama menulisnya Pitulungan, 7 penolong. Iya. Jadi wadah yang dibentuk oleh Haji Naifin. Itu Pitulungan nama perguruan tinggi katanya Pak? Iya, nama perguruan silat yang ya? terdiri dari 7 orang. Di pencak silat ya Pak? Pencaksilat Haji Naifin, iya, 7 penolong. Iya. Ambillah surat Al-Fatihah. Jadi masing-masing orang mewakili satu ayat. Iya. Itulah sampai Wadalen. Iya. Karena dulu Pitung belajar silat tapi diberikan ilmu tarekah, Iya. ahli zikir. Iya. Tarekah itu sampai sekarang masih ada Abang Anum Jawa Barat atau di Sumatera Barat atau Iya. Jawa Timur. Iya. Itu tokoh sufinya adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Iya. Kalau kita malam Jumat baca Yasin, kita selalu khususon mengirim Al-Fatihah untuk karena dia yang berjasa Iya. menelurkan ilmu tarekat itu di Nusantara. Iya. Ada pertanyaan apa yang ditinggalkan oleh Pitung? Pitung nggak meninggalkan dalam bentuk apapun kecuali silat yang kita Iya. saksikan. Bahkan fotonya pun tidak ada ya? Foto tidak ada, silsilah keturunan juga tidak ada. Nah, para ulama yang menulis bahwa mereka 7 orang, termasuk Haji Naifin sebagai gurunya. Ada yang Muhammad Ali Radin, orang Malaysia di koran menyebutnya dia adalah solihun. Iya. Tapi Bang Ridwan menyebut salah satu dari 7 itu yang paling hebat, yang menonjol yang dikejar Belanda. Iya. Yang Yang katanya 28 Pitung itu ya? tahun Iya. ditembak, kemudian pacarnya namanya Aisyah, itu yang dalam cerita Oh, iya. di koran dan di film itu orang begitu. Ya, pengunjung Rumah Si Pitung cukup lumayan banyak, terutama di hari Sabtu dan Minggu. Karena setiap hari Sabtu dan Minggu sekarang pengelola Rumah Pitung itu ada mengadakan event kegiatan pentas seni Betawi dan teatrikal sejarah Si Pitung. Jadi seperti itu Rumah Si Pitung, menarik kan? Jadi teman-teman harus kesini nih, tempatnya bagus. Kita ketemu lagi di perjalanan selanjutnya ya teman-teman. Sampai jumpa ya, bye.